Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak tentunya pemirsa Opini Obrolan Pas di sini masih bersama saya Iqbal Fatwa. Wah, ini seru sekali obrolan kita yang berbicara mengenai arsip. Bagaimana satu arsip dokumentasi, entah itu kertas, entah itu audio visual, ataukah bahkan foto dijaga puluhan tahun sampai detik ini masih terjaga dengan bagus-bagusnya. Dan ternyata itu juga hal yang tidak mudah. Seperti ada yang Ibu Ira bilang, untuk dokumen itu kan ternyata pakai kertas Jepang yang sampai sekarang harganya per meter bisa 5 jutaan. Waduh. Nah, kita balik lagi nih Bu, untuk yang tadi step by step untuk pemusnahan. Nah, ini kan tadi sudah Ibu Ira bahas, nanti ada juga klasifikasinya yang bisa dimusnahkan. Nah, setelah dapat klasifikasinya, nah hal yang dimusnahkan itu apakah memang benar-benar dimusnahkan seperti misalnya berbicara kertas, langsung dibakar, habis selesai? Apakah ada salinannya? Mungkin kalau zaman sekarang kan bisa difoto atau di PDF kan gitu Bu. Jadi kalau pemusnahan ini artinya memang benar-benar yang sudah boleh dimusnahkan secara keseluruhan. Nah, yang dimusnahkan itu tentu saja bukan hanya fisiknya, juga informasinya. Jadi tidak perlu lagi di PDF-kan gitu, karena memang barang itu sudah tidak perlu disimpan. Oke, berarti memang benar-benar bisa dikatakan total pemusnahan total, gitu ya. Jadi total. Dan tadi pertama harus memenuhi 4 kriteria kan, memang tidak memiliki nilai guna lagi, kemudian tidak bertentangan dengan aturan lain. Misalnya mungkin ada aturan yang larang nggak boleh. Kemudian tidak dalam tidak sedang digunakan atau tidak dalam proses hukum. Saya masih bolak-balik dipanggil, jangan. Dan yang terakhir sudah memenuhi seluruh tadi kan. Sistem pemusnahannya sendiri banyak cara ya kalau sekarang. Yang pasti kalau dibakar itu tidak direkomendasikan. Oh, justru dibakar tidak direkomendasikan? Ya, karena bertentangan dengan Dinas Lingkungan Hidup, dengan lingkungan hidup ya. Polusi udara. Iya, polusi udara. Okay. Jadi memang boleh salah satu bentuk pemusnahan itu dengan pembakaran, tetapi tidak direkomendasikan lagi. Jadi lebih banyak kepada dihancurkan secara mekanik ya, dijadikan bubur kertas, kemudian baru dikubur dan sebagainya. Cuma kalau sekarang sudah banyak juga yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga, jadi setelah dihancurkan oleh pihak ketiga diambil kan untuk didaur ulang. Benar-benar seperti itu. Ternyata ada step-stepnya dan juga tidak semuanya itu dibakar, karena kita tahu kertas gampang, udah tinggal nyalain korek api selesai gitu. Tidak dihancurkan karena itu tadi polusi udaranya kan. Benar. Nah, kalau untuk tentang arsip ini sendiri, kalau pengalaman juga Ibu Ira ini, kita berbicara entah itu nanti Ibu Ira kasih tahu tentang di nasional atau di daerah, arsip tertua. Nah, pengalaman Ibu Ira yang benar-benar Bu Ira pernah lihat dan juga masih terjaga sampai sekarang, apa itu Bu? Kalau yang di provinsi, kalau di provinsi ini sebenarnya banyak ya Mas ya, yang terjaga, yang tertua dari tahun masih 18 pun ada. Tetapi bukan di kita yang nyimpan, di arsip nasional, karena kita dulu masih belum sama-sama ya, belum paham lah mungkin ya, SDM-nya juga belum ada. Dan yang jelas arsip-arsip pada zaman kolonial itu memang tidak disimpan oleh mereka di sini. Mereka bawa dengan menggunakan kapal kan, dibawa ke Jakarta, bahkan dibawa ke Belanda. Nah, arsip-arsip kita yang pada saat mereka di sini itu yang diangkut oleh Belanda, pulang ke Belanda, itu yang mengembalikan lagi adalah dari arsip nasional. Karena saya penasaran, saya nanya ini karena saya penasaran, kita kan dulu dijajah nih dari antara Belanda sama Inggris kan tukaran, tukaran sama Singapura, Inggris. Nah, otomatis kan itu ada arsip perjanjian tanda tangan gitu. Karena dan itu juga memang kita tidak berhak menyimpan di daerah, karena itu termasuk arsip negara. Tadi kan skopnya udah antar negara, pertukaran antara provinsi Bengkulu dengan Singapura itu kan, dan itu artinya urusan negara, sehingga arsip itu disimpan oleh negara. Nah, kalau yang tertua sendiri yang asli di provinsi Bengkulu kami udah dapat sekitar, ada yang tahun 68, ada tahun kayak yang tadi yang saya input sendiri tahun 79 misalnya, ada juga kedatangan Krisdayanti sama siapa ya, Firdaus apa, masih tahun-tahun kayak gitu masih ada. Udah kita input. Dan sekarang Mas
arsip-arsip ini yang bentuknya digital ini sudah masuk digital ya, arsip statis didigitalkan, itu bisa diakses oleh umum. Oh, oke. Ya, Nah, cara gimana nih, Bu? Ya, ada, silakan nanti dikunjungi aja situsnya ya di arsip.jikn.go.id. Oh, oke, arsip Andri ya, jikn.go.id. jikn.go.id ya. .id, Dibuka di situ, nanti cari aja arsip-arsip Provinsi Bengkulu. Seluruh se-Indonesia itu ada. Oke, jadi Ada kita semua ya, bisa termasuk lihat di kabupaten situ. juga. Oh, kabupaten juga Ya, ada. jadi kabupaten juga punya ini sendiri juga. Oke, tapi pastinya di sana yang tadi Ibu Ira juga bilang ada yang bisa dilihat orang banyak, Ada, publikasi, ada yang tidak juga. Tidak ya. Oh, oke. Wah. Ada yang ya tadi masih terbuka, masih ada yang terbuka, ada yang tertutup. Oke. Tapi nanti yang tertutup ini akan terbuka juga, hanya ada batas waktu. Misalnya kayak arsip-arsip G30 SPKI. Sebenarnya kalau di aturan tuh 25 tahun udah bisa dibuka. Tapi tadi ada pertimbangan negara bahwa ini belum bisa dibuka, sehingga masih banyak yang belum dibuka seperti itu. Oke, karena itu ya bisa bilang Iya, kejadian yang sangat memilukan juga. Iya, gitu. memilukan dan bisa menjadi bisa menjadi bahan terjadinya konflik Benar, yang tidak terjadi kita lagi. inginkan ya seperti itu. Oke. Nah, berarti juga arsip misalnya kejadian tsunami di Aceh dulu berarti Iya. ada semua gitu. Nah, yang tsunami itu Mas lengkap sebenarnya kita ya, karena sampai waktu itu negara kita, pemerintah kita itu bikin arsip, istilahnya cabangnya. Kantor cabang Arsip Nasional Republik Indonesia dibuka di Andri. Nah, jadi namanya Badan Arsip Tsunami di situ. Oh, memang khusus. Khusus. Karena bisa dibilang karena sampai kejadian sekarang belum pertama selesai kali. ya kan. Masih banyak yang diselamatkan. Dan waktu itu fungsi dari Arsip Nasional, krunya turun itu adalah menyelamatkan arsip-arsip yang berupa sertifikat tanah. Jadi sertifikat di waktu itu BPN mereka itu kan udah jadi bubur, Mas. Benar. Masih bisa alhamdulillah dengan metode restorasinya itu bisa diperbaiki. Jadi bukan dibuat baru. Bukan justru dibuat yang baru. hancur, Yang lama yang itu basah ya itu direstorasi kembali. diperbaiki. Oke, diperbaiki. Nah, itulah fungsinya arsiparis Arsiparisnya, ini, menjaga dan ya. juga melestarikan. Oke, nah, otomatis kan ada kendalanya nih, Bu, dalam proses melestarikan dan juga menjaga, karena ini bukan hal yang mudah. Iya. Karena kan apalagi berbicara kertas ini kan usia 5 tahun aja mungkin sudah Iya. rapuh, apalagi bisa puluhan tahun. Nah, kalau selama ini yang Ibu Ira alami, Bu, kendala-kendala apa yang Bu temuin? Wah, ini sulit nih untuk melestarikannya atau menjaganya. Ya, kalau itu kompleks sekali ya Mas ya. Soalnya pertama kalau kita lihat dari individu, kesadaran individu kita sendiri kan belum tinggi. Oke. Saya sendiri aja baru tahu kan, oh seperti ini ngelola arsip saya sendiri. Oke. Baru tahu itu tahun 2017 pada saat saya mengikuti diklat. Misalnya yang tidak boleh dinecis itu kan tidak boleh kayak gitu. Necis itu kan menyebabkan karat dan kita sudah merusak. Waktu kita menecis itu kan sudah melobangi. Kemudian yang melobangi kertas itu di bagian tengah. Betul. Bahkan sampai SK kita sendiri kita lobangi. Dilobangi. Padahal itu kan merusak. Itu artinya sudah memberikan akses untuk terjadinya robek yang lebih lebar. Karena sering gitu ditarik, kan. dibuka-buka Iya, gitu, Bu. kemudian dilaminating. Dilaminating itu kan justru sebenarnya membuat arsip itu tidak kena udara kan. Sirkulasinya tertutup. Nah, Padahal ada zaman dulu kita diajarkan sama orang Iya. tua seperti ijazah sekolah Iya. dilaminating biar awet, biar disimpan. Nah sekarang boleh dibuka itu. Kalau dibuka laminatingnya pasti tulisannya ikut di plastiknya. Kemudian foto-foto, mungkin Mas sudah pernah lihat ya di album. Kalau kita dulu masukin album kan, album Betul. itu pakai plastik. Plastik, benar. Coba lihat sekarang foto-foto lama yang di Jamuran dalam loh, Bu. album. Bukan jamuran, lipstiknya yang di sini tadi udah turun ke leher. Ya dia udah turun kan. Ini udah rusak. Nah, itu tadi ini tadi yang harus diperbaiki bahwa kita harus peduli dengan arsip kita dan belajar tahu ini bagaimana sih seharusnya arsip ini. Nah, anak-anak kita juga banyak terkendala misalnya mau menyambung atau meneruskan sekolah. Mereka bisa gagal itu hanya karena lalai dengan arsip. Ternyata orang tuanya lupa meletakkan di mana kartu keluarga. Terhambat, seharusnya kumpul jam 11 sampai jam 11 belum ketemu. Kakaknya di mana. Nah, ini kenapa? Karena tadi masih perilaku, masih budaya, masih yang lama. Diletakkan di sembarangan. Nah, kalau saya
kalau kita dulu kan paling dibawa-bawa pakaian gitu Betul, kan, kalau benar. orang tua kayak Kebiasaannya gitu. Ya, dulu. padahal seharusnya kalau sekarang kan orang udah harus berpikir khusus untuk arsip ini harusnya udah punya space sendiri di lemari gitu kan, dipisahkan sendiri gitu. Sehingga pada saat terjadi bencana itu mudah diambil dan mudah dibawa. Satu angkut itu Ya. semua sudah ada di situ, Ya, karena akte kelahiran. ini Mas ada yang membedakan antara arsip dengan buku kan. Oke. Kalau buku tuh kan bisa direproduksi, bisa dibikin lagi, ada penerbitan kelima kan. Kalau arsip itu hanya sekali gitu nah, tidak mungkin dibuat 2 kali. Betul. Bukan arsip dia kalau 2 kali. Kalaupun 2 kali itu perbaikan, dia udah arsip baru lagi. Benar, betul. Nah, Mas tadi ijazahnya salah. Benar. Itu bukan dibikin ijazah baru, tapi perbaikan, tapi dia udah nomornya baru lagi gitu. Oke. Nah itu yang membedakannya. Oke, Nah, itu berarti kalau bisa- kendala banyak, karena itu tadi masih kalau daerah apalagi sekarang ya kita lagi efisiensi seperti ini, jadi susah juga memang. Apalagi menerima peninggalan dari zaman-zaman dulu kan arsipnya sudah bertahun-tahun numpuk. Nah ini kan harus prosedurnya memisahkan dan sebagainya. Oke. Tapi kita optimis, artinya harus terus bergerak. Kalau kita cuma susah tapi kita tidak bergerak, yang tidak akan pernah Oke, benar. tersusun dengan baik, tidak Betul. akan pernah terlaksana dengan Jadi baik. arsip yang udah berantakan ya tetap pelestariannya, seperti ya. itu Bu ya, kalau tidak ada pergerakan untuk Iya. melakukan perbaikan atau juga perubahan Kita untuk sekarang juga ya melestarikan. terus jalan seperti sekarang kami berusaha mencari misalnya arsip-arsip yang terkait dengan pemekaran Oke. kabupaten-kabupaten itu kita jalan terus sekarang Mas cari itu kan. Mulai dari pembentukan presidiumnya dan sebagainya itu kita telusuri lagi kayak gitu. Oke, wah sangat menarik sekali pemirsa obrolan seputar arsip Paris ini. Ternyata sangat seru dan juga penuh tanggung jawab untuk menjadi seorang arsip Paris. Dan kita akan masih lanjutkan ngobrol bersama dengan Ibu Ira. Pastinya jangan kemana-mana, opini akan segera kembali lagi hanya untuk Anda.